wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak David Arstiawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu kami mata kuliah pendidikan klasikal di semester 4 ini. Yang saya banggakan dan saya cintai, teman-teman PKPIA 2019. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya sebagai istilahnya pemantik rekaman perwakilan video materi dari kelompok kami, kelompok 8. Jadi pada kali ini kami kelompok 8 bimbingan klasikal akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, karena ini juga ada sangat erat hubungannya dengan pendidikan, sangat erat hubungannya dengan pendidikan ya teman-teman. Jadi layanan belajar ini sangat erat dengan pendidikan, karena dalam pendidikan itu kita itu sebagai mahasiswa, sebagai pelajar dan sejenisnya itu kita dituntut untuk belajar. Nah, dalam rangka belajar khususnya di semua yang serba daring ini, tentu kita beberapa ada yang merasa kesulitan, bahkan merasa ambiar, bahkan juga stres. Bagaimana cara mendapatkan sebuah tips and tricks, bagaimana kita memanage waktu yang sebaik mungkin, bagaimana cara kita memanage waktu yang baik, yang efektif, yang efisien, sehingga tidak menghambat kegiatan kita. Meskipun kita ada kegiatan misalnya seperti ekstrakurikuler di teman, misalnya ada ikut organisasi seperti internal maupun di dalam, tapi kita tetap bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin dengan menggunakan layanan klasikal ini pada bidang belajar. Jadi ketika nanti kita terjun di dunia pendidikan sebagai konselor ataupun guru BK, itu kita bisa memberikan layanan yang kiranya sesuai pada bidang belajar ini. Jadi nanti sebelum kita membuat sebuah layanan yang dalam bentuk RPL, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu kita tahu apa sih poin-poinnya ya dalam kita membuat layanan belajar pada bidang belajar ini. Nah, ini nanti akan kita kupas dalam materi pertemuan kita kali ini. Jadi pada kali ini judul yang kita dapat, yang akan kita presentasikan pada hari ini adalah layanan klasikal pada bidang belajar. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, kelompok 8. Yang pertama adalah Jen Fauzia, NIM 19. Yang kedua saya sendiri, Rizky Rahman, NIM 30. Dan yang ketiga Mbak Faukita Fernanda dengan NIM 31 dan Mbak Hanunur Al-Habibah dengan NIM 38. Nah, jadi langsung saja kita kupas. Jadi apa sih layanan klasikal itu? Nah, dalam layanan klasikal itu merupakan suatu kelompok yang memiliki suatu aktivitas yang menyajikan informasi, teman-teman sekalian, yang menyajikan informasi atau pengalaman-pengalaman melalui suatu perencanaan dan pengorganisasian kelompok. Sebagai contoh, bimbingan klasikal berorientasi pada penyampaian informasi dan eksplorasi karir, teman-teman sekalian, dengan cara misalnya menyelenggarakan atau mengunjungi sebuah universitas, misalnya kita bisa ke sekolah, misalnya kita berkunjung, itu kita bisa berikan istilahnya dengan bagaimana sih tips masuk di perguruan tinggi gitu, misalnya misalnya pada bidang belajar ini kita bisa ambil misalnya kita pergi ke panti asuhan, kita ada kunjungan ke sana, kita bisa berikan materi-materi
layanan sosial ini misalnya cara memanage waktu yang baik, yang efektif dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan layanan kelas kali ini? Jadi tujuan layanan kelas kali ini pada bidang belajar utamanya ya. Karena pada materi kita ini adalah bidang belajar, jadi tujuannya layanan kelas pada bidang belajar adalah membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan pada aspek pendidikan, utamanya itu belajar sekalian. Jadi kan kebanyakan kan mahasiswa ya atau siswa ataupun ya kita sendiri lah ya, itu kan kesulitan kadang-kadang ketabrak pekerjaan, ketabrak apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang membuat kita sibuk sehingga kita lupa belajar. Ya memang lah, belajar tidak hanya di bangku sekolah, perlu belajar di luar bangku sekolah, tapi kita harus mementingkan bahwasanya pendidikan yang kita kita siasati saat ini adalah merupakan atas pilihan kita sendiri. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, setelah kita mempelajari apa sih itu layanan kelas pada bidang belajar, tujuannya apa, kalau kita langsung bahas kepada materi layanan kelas pada bidang belajar. Jadi materi tersebut dalam layanan kelas pada bidang belajar ini ada beberapa poin. Jadi kan pada layanan kelas itu kan ada ada empat poin ya. Ada pribadi, ada sosial, ada pendidikan atau belajar tadi, dan juga yang terakhir itu karir. Nah, untuk bidang pribadi dan sosial kayaknya sudah dibahas oleh materi yang terdahulu. Jadi kita langsung saja, kira-kira ketika kita memberikan layanan klasikal pada bidang belajar itu, kira-kira kita memberikan materi yang seperti gimana? Kan kadang kan kita kebingungan ya. Nah, dalam hal ini kita menyajikan materi layanan klasikal pada bidang belajar itu bisa kita gunakan ini ya. Kita mengambil 5 poin. Yang pertama adalah kita bisa memberikan materi mengenai menggapai prestasi di sekolah itu bagaimana. Terus yang kedua adalah menjadi orang yang sukses dengan banyak ilmu. Kebanyakan orang sukses itu kan dinilai dari materi saja, dinilai dari banyak uangnya, tapi kan tidak semua orang sukses itu dapat dinilai dari materi juga. Seperti istilahnya guru PNS itu kan gajinya, honornya itu kan tidak seberapa dibanding orang yang misalnya yang ngopes laos dan lain sebagainya. Itu kan lebih banyak yang ngopes laos karena membutuhkan tenaga yang ekstra. Tapi kalau kalau PNS dan lain sebagainya itu kan modalnya itu kan ide menjual ide itu kan ya. Jadi lebih kan, tapi lebih santai, lebih enjoy gitu ya, sama-sama bekerja. Tapi kan kadang orang menilai itu kan sukses itu kan dikatakan ketika mempunyai banyak harta dan lain sebagainya lah. Kalau saya sukses itu ya ketika kita dapat bermanfaat orang lain dan kita nyaman, kita bahagia, segitu aja, terus udah sukses menurut saya. Karena kebanyakan orang sukses itu tidak bisa bermanfaat orang lain, tapi orang yang sudah bermanfaat orang lain itu sudah dikatakan sukses, teman-teman sekalian, menurut saya itu ya gitu. Selanjutnya yaitu adalah tadi yang ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan bukti disiplin bahwasanya di bangku sekolah kita diajarkan untuk disiplin. Jadi ketika kita memberikan layanan klasikal ini, kita juga butuh memberikan deadline tapi deadline-nya disesuaikan ya teman-teman sekalian. Karena sekarang banyak para pendidik itu memberikan deadline yang sangat mampus sekali. Tapi saya yakin beliau memberikan deadline yang kiranya mepet itu kan pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa gitu teman-teman. Misalnya kita terjun di suatu pekerjaan, nanti di perusahaan ataupun di lembaga apapun, kita terbiasa misalnya ada atasan memberikan tugas harus misalnya sore hari dikirim, malam harus jadi. Nah itu kan sangat apalagi kan kegiatan kita, kesibukan kita kan masing-masing kan punya ya teman-teman sekalian. Supaya terbiasa itu pasti ada tujuan, ada hikmahnya kalau
selanjutnya yaitu adalah belajar sendiri tanpa diperintah. Jadi apa ya? Belajar sendiri tanpa diperintah. Ketika kita belajar sesuatu itu, ketika diperintah itu apa ya, timbul keterpaksaan. Tapi tidak apa-apa sih ya, berawal dari dipaksa, terpaksa, berawal dari dipaksa, terpaksa ya, akhirnya terpaksa, terus terbiasa menjadi luar biasa gitu. Jadi di sini belajar juga perlu dipaksa sekalian. Jadi tetapi lebih bagus lagi, lebih sangar lagi, lebih jus lagi ketika kita belajar sendiri tanpa diperintah. Kenapa? Itu merupakan suatu apa ya, stimulus dalam diri kita ini yang istilahnya apa, naik. Kita ini sangat pengen belajar. Jadi antusias tersebut itu bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang dekat lebih baik ya. Bisanya luar baik itu luar biasa ya teman-teman sekalian gitu. Nah selanjutnya itu adalah memiliki motivasi berprestasi di sekolah. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi ketika kita apa ya, menduduki apa istilahnya ini, kita masuk ke suatu hal apapun itu, kita harus mempunyai target kita apa. Misalnya kita di bimbingan dan counseling ini, kita mengambil jurusan bimbingan counseling, maksudnya apa, kita harus berprestasi. Misalnya kita mengikuti kompetisi lomba-lomba itu yang diadakan dari univ tetangga kita, misalnya lomba short movie misalnya tentang layanan BK, misalnya ada lomba-lomba tentang bimbingan konseling individu, bimbingan konseling kelompok dan sebagainya, media BK itu bisa kita ikuti itu untuk menunjang prestasi kita juga teman-teman sekalian. Nah selanjutnya setelah kita mempelajari materi-materi apa tadi ya, yang kelima ini tadi, ini tadi semoga dapat dipahami teman-teman sekalian, karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita nanti di saat kita terjun di sekolah. Nah ini adalah gambaran layanan klasikal pada belajar. Nah ketika kita mempunyai sebuah layanan, kita harus mempunyai sebuah apa ya, panduan teman-teman sekalian. Nah panduan ini disebut dengan RPL teman-teman sekalian. Nah, jadi RPL itu apa? Nah RPL itu adalah ini teman-teman sekalian, rencana pelaksanaan layanan RPL bimbingan klasikal. Jadi teman-teman sekalian, ini RPL saya buat ini terbaru nih, saya diskusikan dengan teman dari Universitas Ahmad Dahlan ya, Cirebon sana, dari orangnya dari Cirebon itu mas apa namanya ya, kalau aku lupa sih, pokoknya itulah. Ini adalah yang terbaru teman-teman sekalian. Nah ini kan kita kan pendidikan kan serba daring. Nah jadi saya membuat RPL daring saja teman-teman sekalian. Nanti untuk RPL yang non daring ini bisa diubah kok teman-teman sekalian ya. Nah, jadi misalnya ini apa saja sih poin-poinnya ketika kita membuat sebuah layanan, utamanya dalam bidang belajar. Nah ini jadi begini ya, ini sistematikanya. Rencana pelaksanaan RPL, judul rencana pelaksanaan layanan RPL bimbingan klasikal ini judulnya. Terus satu pendidikan yang teman-teman ampuh, yang teman-teman mau kasih layanan klasikal. Misalnya saya kasih contoh ini MTS Darul Anwar Serangga. Nah kelasnya saya ambil kelas 9 semester 1 tahun 2021-2022. Nah untuk jumlah pertemuannya saya kasih 4 kali pertemuan, 2 kali berarti 45 menitan ya teman-teman sekalian, 2 kali 24 menit. Layanan adalah layanan klasikal. Nah ini ada poin-poin ketika kita membuat layanan klasikal. Ini sebenarnya komponen ini bisa kita aplikasikan tidak hanya dalam bidang belajar, bidang pribadi, sosial, dan karir juga bisa teman-teman. Cuma yang membuat beda itu adalah isinya, yang bagian kanan ini teman-teman. Yang membuat beda itu adalah yang bagian kanan ini. Jadi komponen lainnya lain dasar, bidang lainnya belajar, misalnya sosial bisa sosial, tapi layanannya manajemen waktu, karena pada bidang belajar kita ambil tema dengan kita ambil topik tentang belajar.
Fungsi lain ini apa? Untuk pemahaman. Jadi sebenarnya tadi ya, sesuai saya katakan, tujuan yang kasih kali tadi lah untuk preventif, untuk pencegahan supaya teman-teman tidak mengalami apa ya istilahnya ini, misalnya stres, tidak mengalami stres. Meskipun tidak dapat dipungkiri semua orang pasti stres, tapi dengan upaya ini semoga dapat meminimalisir rasa stres kita. Nah, ini fungsi lainnya pemahaman, pengaplikasian, dan pengembangan. Kenapa 3 itu? Karena pemahaman dan pengaplikasian, hanya pengembangan itu tidak ada artinya. Nah, jadi korelasi pemahaman, pengaplikasian, dan pengembangan itu wajib, teman-teman sekalian ya. Tujuan umum mengatur waktu belajar, memanage waktu dengan efektif, efisien. Nah, tujuan khusus ini nanti bisa teman-teman coba sendiri. Misalnya ini tadi kasih contoh, peserta didapat mendiskusikan apa gitu ya teman-teman sekalian. Jasa layanannya kelas 9 MTS ya. Materinya misalnya apa, misalnya pengertian belajar itu apa dan sebagainya. Waktunya 2 kali 45 menit ya, sesuai dengan sumbernya ini sumber materi yang akan kalian sampaikan itu dari mana disertakan di situ misalnya. Nah, metodenya apa? Cara materi diskusi. Jadi seperti dialogis, kita memberikan materi, nanti kita diskusikan hasil materi kita gitu teman-teman sekalian. Nah, media alatnya apa? Berhubung ini daring, saya mengambil media alat smartphone, HP dan Android teman-teman sekalian. Langsung ya, ini cuma saya ada contoh yang lebih lagi di makalah ya. Nah teman-teman, ini di paling bawah tadi saya sertakan di makalah ya teman-teman. Ini ya tadi ya, ini kan tadi sampainya smartphone